Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Waktu bisa bergerak secara berbeda di dalam dunia kecil. Demi Immortal sudah mampu bermain-main dengan hukum magis waktu, dan dengan demikian, di dunia kecil mereka, waktu bisa berlalu lebih cepat atau lebih lambat daripada di dunia luar. Mungkin 7 hari di dalam akan menjadi 1000 tahun di luar, atau 1000 tahun di dalam hanya beberapa hari di luar. Sayangnya, menggunakan kemampuan mengubah waktu seperti itu selalu menarik banyak kekuatan hidup demi Immortal dan memiliki keterbatasan. Bahkan ada beberapa ahli yang telah meninggal dunia dalam meditasi di dunia kecil mereka sendiri. Oleh karena itu, kemampuan tersebut tidak pernah digunakan begitu saja. Dipimpin oleh penjaga, Yang Qi memasuki alun-alun dan memilih pilar untuk duduk di bawah. Begitu dia melakukannya, energi vital murni mulai mengalir keluar darinya dan masuk ke dalam dirinya, menguatkan dia. Itu benar-benar 10 kali lebih efektif dari kultivasi normal. Dia bahkan merasakan nada musik yang datang dari pilar dan memasuki lautan kesadarannya, membentuk resonansi dengan energi sejatinya dan membuatnya merasa seperti dia adalah satu dengan semua ciptaan. Penjaga itu memandang Yang Qi dengan iri dan berkata, "Saudara muda, Aula Titan yang menguntungkan memiliki formasi mantra besar yang disebut formasi persimpangan Titan langit dan bumi. Surga di bawah, bumi di atas ketika langit dan bumi berpotongan, itulah Titan. Ini adalah tanda ramalan dari kitab suci Taois abadi kuno, dan itu mewakili semuanya berjalan lancar. Bahkan siswa biasa tidak dapat berlatih kultivasi di formasi persimpangan langit dan bumi Titan. Itu akan melanggar aturan. Formasi persimpangan Titan langit dan bumi. Langit dan bumi berpotongan. Surga di bawah dan bumi di atas. Membalik langit dan bumi di sekitar mewakili semuanya berjalan lancar dan itu disebut Titan. Yang Qi bisa merasakan dao surgawi dalam formasi, serta kedalaman yang sangat besar. Namun, dia tidak memahaminya. Rupanya basis kultivasinya saat ini tidak cukup tinggi untuk memahami apa artinya ketika langit dan bumi dibalik. 1. Mungkin dia akan memahami masalah ini ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Hampir segera setelah dia duduk, sejumlah siswa baru lainnya di daerah itu memandang ke arahnya, tatapan mereka berkilat seperti kilat. Jelas, mereka mencoba mengambil beberapa rahasianya darinya. Kemudian dengusan dingin bergema di telinganya, hampir seperti guntur, mengguncangnya hingga keilahiannya yang baru lahir. Seolah-olah seseorang mencoba merusak jiwanya. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa orang yang baru saja mendengus adalah seorang sage agung yang duduk di bawah pilar di dekatnya. Dia kekar, dengan urat, kulit seperti tembaga dan aura seperti matahari. Jelas, dia memiliki energi yang sangat maskulin dan berorientasi pada yang. Dia bukan manusia biasa, tetapi beberapa spesies manusia mutan dari zaman kuno, dengan konstitusi tubuh unik yang mirip dengan tubuh Sprite 7 bukaan atau tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir. Yang Qi telah menghabiskan hampir 1 tahun di Gunung Gantung bersama ibunya, Yan Wubing, dan para ahli lainnya, dan telah belajar banyak selama waktu itu. Misalnya, ada tipe orang tertentu yang secara bawaan kuat dan besar ketika mereka lahir. Adapun pria kekar ini, dia sebenarnya berasal dari ras yang memiliki tubuh Bright Sun True Bronze. Itu setenar Naschen Divinity Starlight Body, dan membuat otot dan tulang sekuat perunggu sejati kuno. Dengan mengolah energi sejati yang berorientasi pada yang, tipe tubuh ini akan memberikan kekuatan mentah yang melebihi raksasa. Basis kultivasi pria kekar itu juga tinggi dari auranya, sepertinya dia memiliki akses ke kekuatan magis tanpa batas. Yang mengejutkan, dia adalah langkah ke-8 sage tanpa batas, yang membuatnya cukup kuat untuk menjadi kepala seluruh rakyat. Dia jelas membenci Yang Qi, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat mengapa. Mendengus tadi adalah serangan subversif yang akan menyebabkan langkah kedua biasa Great Sage batuk darah dan mempertahankan luka pada jiwa dan basis kultivasi. Meskipun Yang Qi berencana untuk mengabaikannya, mata Yan Wei melebar dan dia berkata, beraninya dia menggunakan gelombang suara yang merusak untuk mencoba melukai jiwa saudara juniorku. Kakak ke-10, kamu tidak bisa ikut campur, kata SWAT 17. Orang itu adalah seorang ahli dari True Bronze Folk di Wei's Wild. Namanya Tai Changyi. Saya mendengar dia ingin bergabung dengan Invincible Society, tetapi guru tidak terlalu memikirkannya. Dia pasti telah mendengar bahwa Yang Qi dipilih sebagai ganti dia, dan dengan demikian mengeluarkannya untuknya. 2. Oh ya, banyak orang ingin bergabung dengan Invincible Society, jadi wajar saja jika orang-orang cemburu pada Junior 18 Brother.
Dia hanya harus menghadapi situasi ini, kurasa. Dengan itu, Yan Wei menutup matanya. Sementara itu, kejadian singkat itu sudah dibahas oleh siswa lain yang hadir. Yang Qi itu pasti kuat. Gelombang suara destruktif Tai Chang'e dapat melenyapkan dewa-dewa, namun Yang Qi hanya mengabaikannya. Sepertinya dia akan menjadi lawan yang tangguh dalam upacara tersebut. Saya mendengar bahwa dia menarik perhatian Dugu yang tak terkalahkan. Seharusnya Invincible Society akan memiliki 18 murid sekarang, yang sejauh yang saya tahu belum pernah terjadi. Bagi Yang Qi, upacara masuk hanyalah formalitas. Mungkin tidak, orang-orang dari Invincible Society semuanya adalah elit di antara elit. Jika seseorang memukulinya dengan cukup parah, dia akan kehilangan muka untuk Dugu yang tak terkalahkan. Dan jika itu terjadi, tidak mungkin dia akan diizinkan masuk ke Invincible Society. Iya, itu benar. Orang-orang dari Invincible Society memiliki reputasi sebagai petarung yang tak terkalahkan dengan teknik yang sempurna. Banyak orang ingin bergabung dengan mereka, tetapi mereka hampir tidak membiarkan siapapun masuk. Faktanya, selama bertahun-tahun, mereka hanya memiliki 17 murid. Tidak, kamu salah tentang itu. Ada saat-saat di masa lalu ketika Invincible Society memiliki lebih dari 17 murid. Jangan lupa, Titan Emperor Collegium telah ada selama ratusan ribu tahun. Bagaimanapun, dulu sekali, Invincible Society memang memiliki lebih banyak siswa, tetapi beberapa meninggal dan yang lain naik ke tingkat yang lebih tinggi. Faktanya, ada kepala masyarakat sebelumnya yang benar-benar naik ke dunia abadi. Konon, mereka selalu menjaga rekrutmen tetap rendah. Tenang, orang-orang, tak seorang pun dalam upacara masuk ini saling menyukai. Pasti akan ada pertempuran sengit yang terjadi. Yang Qi mengabaikan percakapan dan hanya duduk di sana bersila, memusatkan perhatiannya pada kedalaman formasi persimpangan langit dan bumi Titan. Mengedarkan energi sejatinya, dia mengerjakan tinju aula surga. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa aula surga mewakili cahaya dan neraka mewakili kegelapan dan kesuraman. Namun, mereka bersinggungan. Itu adalah kasus surga di bagian bawah dan bumi di atas, persimpangan yang mengarah ke tanda ramalan Titan yang menguntungkan. Hari-hari berlalu, dan terkadang lebih banyak siswa memasuki alun-alun. Akhirnya, sebulan telah berlalu. Kemudian bunyi lonceng terdengar, dan semua siswa yang hadir berdiri. Upacara akan segera dimulai. Sosok bayangan muncul di atas, dan suara gemuruh bergema. Kemudian, seorang pria parubaya turun, mengenakan jubah tebal. Yang Qi segera mengidentifikasi dia sebagai Demi Immortal, dan salah satu tetua agung dari Titan Emperor Collegium. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda semua adalah pemenang dari berbagai kompetisi pelatihan yang diadakan oleh dunia abadi. Hari ini, Anda mendapat kehormatan untuk bergabung dengan Titan Emperor Collegium. Seperti yang kalian ketahui, ada sesepuh di sini yang akan memilih murid untuk masyarakat mereka. Lakukan yang terbaik, dan jangan menahan diri. Beberapa penatua bahkan ingin memilih magang pengganti, yang akan mencapai kemajuan pesat. Mereka yang berkinerja buruk akan menjadi mahasiswa baru yang hidup dalam kesengsaraan. Memahami? Iya Pak, para murid berteriak kembali. Sangat baik, sebentar lagi, kalian semua akan memasuki fasilitas pelatihan, Dunia Mirage. Saat sesepuh Demi Immortal mengatakan Dunia Mirage, suara gemuruh bergema dari ujung alun-alun, di mana sebuah pintu muncul dari tanah, dan aura ilusi seperti Fata Morgana menyebar. Di sisi lain pintu, adalah mungkin untuk melihat dunia yang misterius dan aneh. Yang abadi dari Titan Emperor Collegium kita menggunakan sihir rahasia tingkat penghancuran untuk menciptakan Dunia Mirage. Masukkan dan bunuh sepuasnya. Ada banyak keberuntungan di dalam, bahkan seni energi. Ada juga benih yang ditinggalkan oleh anggota generasi senior yang, jika diperoleh, akan memungkinkan Anda mencapai kemajuan luar biasa. Harap dicatat bahwa meskipun Anda mungkin saling bertarung dan membunuh, siapapun yang terbunuh tidak akan benar-benar mati. Sebaliknya, Anda hanya akan dikeluarkan dari dunia Mirage dan akan gagal dalam ujian upacara. Siapapun yang gagal akan menjadi mahasiswa baru dan akan kehilangan kesempatan untuk diterima oleh sesepuh atau kepala masyarakat. Apakah semua orang mengerti? Iya Pak, teriak para siswa, secara bersamaan melihat ke ambang pintu dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Rupanya, banyak dari mereka sudah menyadari aspek luar biasa dari dunia Mirage. Kalau begitu, masuki dunia Mirage, kalian semua. Gemuruh. Ribuan siswa segera menggambar seni energi mereka dan menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah pintu masuk. Kebanyakan terjebak bersama dalam kelompok 3-5, dan mereka semua tampak seperti harimau ganas yang mencari mangsa. Lagi pula,
Ada banyak harta karun di dunia Mirage yang sekarang siap untuk diperebutkan. Menurut rumor, dunia Mirage adalah dunia ilusi, hampir seperti semacam permainan. Konon, Anda bisa terluka di dalam, dan harta apapun yang Anda temukan, Anda bisa mengambilnya. Anda bahkan dapat memajukan seni kultivasi dan energi Anda. Pada akhirnya, sulit untuk mengatakan apa yang ilusi dan apa yang tidak. Saya juga pernah mendengar tentang alam yang fantastis dari tempat ini. Saya dari sekte terbesar di benua Weiswild, Katedral Grand Preceptor yang terkenal. Kami memiliki murid yang berpartisipasi dalam upacara masuk sebelumnya dan memperoleh keterampilan dan warisan abadi dari masa lalu kuno. Beberapa bahkan memperoleh benih kekuatan dari dunia abadi, atau benda abadi dengan kekuatan luar biasa. Baiklah, mari kita masuk dan melihat harta apa yang bisa kita temukan. Pergi. Kami sudah ditempatkan tinggi di kompetisi Proto Wild dan diberkati oleh dunia abadi. Mari kita bekerja sama di sini di Titan Emperor Collegium untuk melakukan hal yang sama. Pada saat itu, seseorang berbicara dengan suara menggelegar, ya benar, bodoh. Harta karun magis di sana adalah milik kita. Cobalah untuk mengambilnya dari kami, dan kamu akan mati. Yang Qi melihat ke atas untuk melihat gelombang suara destruktif lainnya keluar dari pria raksasa dengan tubuh Bright Sun True Bronze. Pria itu galak dan jahat, dan dikelilingi oleh para ahli yang tampak sama brutalnya, yang semuanya membentuk semacam tim kecil. Pemandangan itu menyebabkan senyum dingin muncul di wajah Yang Qi. Dia sudah memutuskan untuk membunuh pria di dunia Mirage. Bahkan, dia sudah bisa mendeteksi beberapa aspek dari apa yang benar dan nyata di dunia Mirage. Seperti yang telah dijelaskan, siapapun yang terbunuh di tempat itu tidak akan benar-benar mati, tetapi hanya akan dikeluarkan. Itu jelas karena dunia Mirage telah diciptakan oleh makhluk abadi, yang telah mengubah hukum magis hidup dan mati, dan telah mengubah keadaan kekuatan hidup. Perubahan seperti itu melampaui kapasitas mental hampir semua orang yang hadir. Tapi Yang Qi mengolah seni energi kelas dewa dan agak akrab dengan cara kerja makhluk abadi. Dia dapat mengatakan bahwa perubahan yang telah dibuat oleh para dewa pada hukum magis hidup dan mati adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh tinju aula surga dan tangan Mahadewa yang Maha Esa. Dengan kata lain, dia bisa menembus aspek sejati dan nyata dari dunia Mirage untuk benar-benar membunuh lawan-lawannya. Karena itu, dia tidak akan ragu untuk membunuh pria kekar itu pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. WHIZZZ. Ribuan siswa mengalir melalui ambang pintu dan masuk ke dunia lain yang dipenuhi dengan pemandangan mempesona, termasuk puncak gunung yang menjulang tinggi, sungai besar, dan bahkan kerajaan manusia fana. Dunia Mirage sebenarnya adalah tempat yang ada antara kenyataan dan ilusi. Ada juga iblis-iblis besar, iblis-iblis, hantu iblis, dan segala jenis hobgoblin, bersembunyi di kedalaman dunia, hanya menunggu untuk melompat keluar dan menyerang siapa saja yang terlalu dekat dengan mereka. Setelah terbang, Yang Qi mendarat di tanah dan melihat sekeliling untuk menemukan dirinya sendiri. Mendapatkan bantalannya, dia mulai menuju lebih dalam ke dunia untuk mencari petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengaum, sebuah bayangan melewati Yang Qi dan dia mendengar melolong ketika seekor binatang besar muncul di atasnya di langit. Itu turun dan mulai dengan rakus melahap manusia fana yang menghuni dunia Mirage. Saat teriakan mereka terdengar, itu seperti adegan dari neraka tepat di depan mata Yang Qi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan siapapun. Bahkan, dia tidak bergerak. Dia hanya membuka mata tuannya untuk memeriksa situasi, yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat manusia fana mati, mereka menjadi aliran kekuatan yang berisi baris demi baris data, informasi yang diserap monster itu. Jelas, binatang buas dan manusia semuanya adalah kumpulan kekuatan dan data ilusi. Namun, setelah memikirkannya sejenak, Yang Qi menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah kumpulan kekuatan, dengan jiwanya menjadi wadah informasi. Bahkan tekniknya dapat dianggap sebagai kumpulan data. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa manusia ilusi ini tidak memiliki substruktur apapun. Tubuh, kekuasaan, jiwa, informasi, data. Tiba-tiba, dia tenggelam dalam pemikiran dan kontemplasi yang mendalam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia bisa merasakan kedalaman dunia Mirage. Gemuruh, terbang ke udara, dia melancarkan serangan tinju ke binatang besar itu. Binatang itu berada di level yang sama dengan Light King Sage, namun langsung dihancurkan, menjadi aliran kekuatan, data, dan pengetahuan yang mulai hanyut terbawa angin. Kesini, Yang Qi berkata, melambaikan tangannya. Sebagai tanggapan, kekuatan, informasi,
dan data menjadi badai yang berputar di telapak tangannya, dan menembus pikirannya. Akibatnya, ia memperoleh sedikit lebih banyak pemahaman tentang kerangka dasar dunia Mirage. Meskipun dia tidak dapat memahami segala sesuatu tentang hal-hal yang telah diserapnya, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah sesuatu seperti potongan-potongan jiwa. Dunia Mirage seperti gelembung besar berlapis-lapis yang mengambang di alam semesta. Masing-masing lapisan itu adalah aspek ruang, dan saat ini Yang Qi ada di salah satunya. Duduk bersila, dia mulai menyelidiki lebih jauh dan segera menyadari bahwa ketika dunia Mirage semakin dalam, aspek spasial menjadi sebanyak labirin. Dan di kedalaman labirin ada lokasi misterius di mana aura mengejutkan mengintai. Dari apa yang dia tahu dari fluktuasi, ada harta magis di sana, atau mungkin iblis-iblis. Kemungkinan besar, itu adalah harta terpendam yang ditinggalkan oleh anggota senior Kolegium Kaisar Titan di sana untuk ditemukan oleh para siswa. Apa itu? Dia pikir. Mata tuannya terfokus pada tempat yang sedikit lebih dalam dari lokasinya saat ini, di mana dia melihat seikat kekuatan yang sepertinya berisi benda abadi. Itu adalah perahu yang benar-benar tertutup oleh sisik emas, membuatnya terlihat seperti sejenis makhluk. Yang mengejutkan, itu tampaknya berada pada level yang sama dengan busur pengubur surga dan panah pembuang surga. Item abadi, dan itu sangat besar. Saya tidak percaya bahwa sesuatu yang begitu berharga hanya duduk di sana di tempat terbuka. Sepertinya mereka benar-benar mencari yang terbaik dari yang terbaik dalam upacara ini. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke perahu besar itu. Namun, sebelum dia bisa mendekat, banyak gelombang energi lain naik dari arah yang berbeda dan menuju ke benda abadi. Jelas, ini adalah ahli lain yang berpartisipasi dalam upacara masuk yang telah memperhatikan fluktuasi item abadi. Bahkan langkah ke-9 Great Sage akan mendambakan item yang melampaui apapun yang bisa dibuat oleh Demi Immortals. Sementara itu, di Istana Surgawi di ketinggian tertinggi dunia Mirage, banyak individu kuat yang mengawasi para siswa di bawah. Hei, putih tua, kaulah yang menempatkan Godshift skala naga emas di dunia Mirage. Apakah kamu tidak khawatir itu akan menyebabkan situasi dengan siswa baru? Oh, itu akan sangat berharga. Murid-murid baru ini adalah para jenius terbaik, dan Titan Emperor Kolegium kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Saya mendengar bahwa salah satu dari mereka sudah direkrut oleh Dugu tak terkalahkan, dan kita semua tahu bahwa Dugu tak terkalahkan benar-benar tahu barang-barangnya. Dia cenderung memandang rendah orang yang dianggap jenius oleh kebanyakan orang, jadi membuatnya menerima murid baru adalah hal yang sulit. Oh, yang mana murid baru Invincible Society? Sejujurnya aku tidak percaya seseorang akhirnya menarik perhatian Dugu yang tak terkalahkan. Itu yang di sana. Lihat dia adalah anak yang menuju ke Godshift Golden Dragon Scale. Iya, dia. Sage kebangkitan nirvanik itu. Oh, dia baru di langkah kedua. Beberapa orang menghela nafas, tampak kecewa. Dengar, tidak masalah jika dia hanya di langkah kedua, kata seseorang. Dia dari Gunung Gantung. Gunung Gantung apa yang istimewa dari tempat itu? Yorewil tidak penting selama berabad-abad. Sudahkah kamu lupa? Apakah Anda tidak ingat individu tertentu yang dibuang dari dunia abadi belum lama ini? Dia terhubung ke Gunung Gantung. Seseorang terkesiap. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat itu. Dia memiliki sesuatu yang terjadi dengan salah satu putri Gunung Gantung. Dia melahirkan seorang putra, dan kemudian menjadi bunda suci di sana. Apakah Anda mengatakan bahwa anak ini adalah putranya? Itulah yang saya katakan. Kenapa lagi Dugu yang tak terkalahkan begitu tertarik untuk menjadikan anak itu sebagai murid? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat bagaimana performanya. Gemuruh. Banyak penghalang spasial di dalam dunia Mirage hancur saat sejumlah ahli kuat mendekati perahu ilahi. Para siswa yang berpartisipasi dalam upacara masuk semuanya adalah tokoh elit, namun item abadi adalah sesuatu yang bahkan jarang mereka temui. Faktanya, hanya ada 3 cara agar kebanyakan orang bisa mendapatkannya dengan secara acak: menemukan satu, mencuri satu, atau diberikan satu oleh dunia abadi. Tak seorang pun yang hadir pernah mendengar situasi di mana Titan Emperor Kolegium akan memberikannya secara cuma-cuma. Tangan penghancuran besar perunggu sejati. Yang pertama mendekati item itu tidak lain adalah Tai Changi kekar dari True Bronze Evoke bersama dengan lebih dari 10 ahli yang telah bekerja dengannya. Tai Changi adalah langkah ke-8 Sage tanpa batas, kecuali seni energi, keterampilan magis, kekuatan, dan kekuatannya semua melampaui Sage Agung biasa dari tingkat yang sama. Ditambah lagi, teman-teman yang pernah bekerja dengannya semuanya adalah orang bijak hebat yang terkenal yang bisa mengeluarkan teknik dan kekuatan sempurna dari level yang sama.
Salah satu yang paling menarik perhatian Yang Qi adalah seorang pria muda dengan rambut perak yang memancarkan rasa dingin sedingin es yang hanya bisa berasal dari tubuh ultra frigid Ice Jade yang terkenal. Dia berasal dari ras manusia purba lainnya yang memiliki tipe tubuh unik. Dia secara alami memiliki energi ultra frigid yang mengalir di meridiannya, yang dapat membekukan benda-benda sejauh ratusan kilometer di sekitarnya. Dengan lebih dari 10 individu seperti itu bekerja bersama, sepertinya kekuatan yang bisa mendominasi siswa lain dan mungkin mengambil semua harta karun. Selain item abadi ini, ada banyak hal lain yang bisa didapat, seperti benih kekuatan, sage maut, inti iblis, dan tulisan suci pencerahan mengenai dao besar. Semua orang yang hadir akan habis-habisan dalam pertempuran, terutama mengingat mereka tidak perlu khawatir tentang kematian. Tertawa terbahak-bahak, Tai Chang'e bersinar dengan cahaya perunggu yang menyilaukan saat dia bergerak, mengirimkan serangan yang menghantam beberapa siswa, memicu teriakan saat mereka hancur menjadi debu. Beberapa saat kemudian, para siswa itu muncul di luar dunia Mirage, wajah mereka pucat. Meskipun mereka belum benar-benar mati, aliran energi vital mereka dari kematian, mereka di dunia Mirage tidak akan mudah dipulihkan. Kelompok itu sangat ganas, kata salah satu siswa yang baru lahir. Mereka membunuh bahkan tanpa berkedip. Aku bahkan tidak mendekati Gatsif naga emas itu sebelum mereka menghancurkanku. Pemimpin mereka adalah Tai Chang'e dari True Bronze Evoque. Faktanya, seluruh kelompok itu berasal dari koalisi kuno ras manusia yang disebut Aliansi Abadi. Itu terdiri dari True Bronze Evoque, Starlight Evoque, Spirit Evoque, Frigid Evoque, Dragonbone Evoque, dan sekelompok manusia mutan lainnya. Mereka melampaui manusia biasa dalam banyak hal. Sebagian besar ras kuno itu jatuh ke dalam kondisi kemunduran berabad-abad yang lalu. Tapi sekarang, tampaknya mereka telah menghidupkan kembali aliansi mereka sebelumnya dan mencoba untuk menjadi terkenal lagi. Saya bertanya-tanya mengapa Titan Emperor Collegium mencoba merekrut orang-orang seperti itu. Titan Emperor Collegium juga memiliki ras mutan. Misalnya, kepala masyarakat dari masyarakat abadi, Wan Zenshan, juga seorang manusia mutan. Karena itu, dia secara terbuka mendukung aliansi abadi. Betapa menjijikkan. Kami juga jenius, dan kami melalui banyak hal untuk sampai ke sini. Setelah kompetisi pelatihan, kami mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Titan Emperor Collegium, naik ke puncak, dan menjadi terkenal di semua Forwild. Tapi sekarang kita akan terjebak sebagai mahasiswa baru tanpa masyarakat yang mendukung kita. Aku tidak akan melupakan apa yang dilakukan aliansi abadi kepadaku. Siswa lain yang baru saja dilahirkan kembali melihat sekeliling dengan gugup dan berkata, tahan. Kami kalah, oke tempelkan ekormu di antara kedua kakimu dan jangan katakan hal seperti itu. Jika orang yang salah mendengar Anda, kita bisa berakhir benar-benar mati. Titan Emperor Collegium memiliki sistem peringkat yang sangat ketat, dan jika Anda tidak cukup kuat, Anda dapat dieksekusi dengan mudah. Tiba-tiba, beberapa siswa berpangkat lebih tinggi berjalan mendekat. Hei! Apa yang kamu bicarakan pecundang? Mulai sekarang, kalian semua gagal, dan akan menjadi siswa baru yang sangat sedikit. Memahami Anda sekarang memiliki peringkat serendah mungkin dan akan diberikan tugas yang paling tidak berarti. Faktanya, pekerjaan pertama Anda adalah mengenakan seragam mahasiswa baru dan ikut dengan kami ke sistem planet pertambangan. Setelah 3 tahun kerja keras, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa biasa. Apa pertambangan untuk 3 tahun lupakan saja, aku tidak melakukan itu. Oh, siswa yang baru saja berbicara tiba-tiba mendapati dirinya ditampar di sisi wajahnya, menyebabkan dia memuntahkan sedikit darah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kan kata siswa berpangkat lebih tinggi. Jatuh antrean, kau dengar mahasiswa baru tidak memiliki wewenang untuk tawar-menawar. Jika Anda terus begini, maka saya akan mengikuti surat hukum, dan memenjarakan Anda seumur hidup atau hanya mengeksekusi Anda. Dan jangan lupa bahwa klan Anda akan terseret ke dalam situasi tersebut. Kami merekrut siswa dari sistem planet Forwild untuk melayani Titan Emperor Collegium, bukan untuk menjalani kehidupan mewah. Tentu saja, para siswa yang gagal tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang situasi ini, oleh karena itu, mereka dengan cepat mengenakan seragam mahasiswa baru mereka dan menuju ke tambang. Siswa baru yang malang itu tidak memiliki kekuatan sama sekali, kata Yan Wei sambil menghela nafas. Mereka mungkin juga menjadi budak. Tapi begitulah cara kerja Titan Emperor Collegium. Jika Anda gagal berhasil saat seharusnya, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk naik peringkat. Kakak Yan, SWOT 17 berkata,
Apa menurutmu hal yang sama akan terjadi pada Junior 18 Brother? Apa yang terjadi jika dia terbunuh dan kemudian dipaksa menjadi mahasiswa baru Tai Chang'e itu dari True Bronze Fox? Jika dia dan manusia mutan lainnya dari aliansi abadi mengeroyok saudara ke-18 Junior, aku khawatir dia mungkin tidak bisa bertahan. Dia akan baik-baik saja. Yan Weiyi berkata dengan ketegasan yang bisa memotong paku dan memotong besi. Saya percaya guru dalam hal ini. Dia memilih Junior 18 Brother setelah melakukan ramalan tentang rotasi alam semesta itu sendiri. Sekarang aku memikirkannya, Flower Feren berkata, aku curiga jika aku berada di sana melawan manusia mutan itu dan mereka semua mengeroyokku, bahkan aku mungkin akan kesulitan menahan diri. Saya yakin berharap Junior 18 Brother melakukannya dengan baik. Anda tahu, saya bertanya-tanya apakah ini sebenarnya masyarakat abadi dan kepala masyarakat lainnya yang mencoba untuk mengurangi kedudukan guru. Mungkin mereka mengetahui bahwa dia akan menerima murid ke-18, jadi mereka mengumpulkan sekelompok jenius untuk berpose sebagai siswa dan membunuhnya. Itu akan menjadi tamparan nyata bagi guru, serta pukulan bagi reputasi masyarakat tak terkalahkan kita. Kami selalu menjadi grup yang tidak biasa di sini, sedikit jumlahnya, tetapi benar-benar dikuasai kekuatannya. Maksudku, kakak sulung adalah siswa nomor 1 di seluruh perguruan tinggi dan semua orang iri padanya. Yan Weiyi tiba-tiba mengangguk setuju. Kamu mungkin benar, saudari ke-16 Junior. Pada akhirnya, kita hanya perlu menunggu untuk melihat bagaimana Junior 18 Brother menangani dirinya sendiri di sana. Kembali di dunia Mirage, pertarungan untuk Godsif Naga Emas sedang berlangsung dengan baik. Perahu itu sendiri memiliki panjang ribuan meter dan mengambang di sana memancarkan warna emas paling murni, hampir seperti api yang menyala. Mereka yang memiliki basis kultivasi terlalu rendah bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Benda itu tidak mati, ia memiliki roh, dan roh yang tidak akan pernah bisa dijinakkan oleh Grid Sage biasa. BOOM. Ledakan terdengar di kiri dan kanan saat sejumlah siswa melepaskan teknik mematikan, mencoba mengendalikan perahu. Bersiap untuk mati, Tai Chang'e dan sesama manusia mutan bergabung untuk melepaskan serangan yang sangat kuat. Namun ada begitu banyak orang yang terlibat dalam pertarungan besar-besaran sehingga mereka bahkan tidak bisa langsung menaiki perahu itu. Semua dari banyak siswa dalam upacara penerimaan adalah ahli elit, banyak dari mereka bisa berdiri berhadapan dengan Tai Chang'e dan aliansinya. Kalian sampah, beraninya kau melawanku dan aliansi kekalku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Menyingkir dariku. Tiba-tiba, Tai Chang'e melepaskan ledakan kekuatan besar dalam bentuk mutiara yang terbakar seterang matahari. Faktanya, cahayanya sangat kuat sehingga hampir seperti cairan yang mulai melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Bergumam dalam bahasa kuno, dia berkata, langit dan bumi jadilah kompor keberuntungan adalah tongs. Yin dan yang menjadi batu bara semua ciptaan menjadi perunggu. 1. Kemudian dia berteriak, pelet ilahi perunggu segudang. Item abadi, majulah. CCCRACK. Dalam sekejap mata, pelet perunggu melonjak ke udara dan aura perunggu menyebar, mendorong siswa di dekatnya. Desir, Tai Chang'e terbang ke kanan ke Godsif Golden Dragon Scale, lalu mengirimkan aliran energi perunggu dalam upaya untuk mengendalikannya. Item abadi lainnya, pelet ilahi perunggu segudang itu adalah barang abadi dari True Bronze Fox. Saya tidak percaya bahwa Tai Chang'e memilikinya. Mari kita mundur untuk saat ini. Kutukan, saya tidak percaya bahwa Tai Chang'e mendapatkan Godsif Naga Emas. Aliansi abadi benar-benar memamerkan giginya. Sekarang Tai Chang'e benar-benar memiliki Godsif Naga Emas dan mencapnya dengan mantra penangkalnya. Tidak mungkin para ahli lain akan melakukan apapun selain menghela nafas dan melarikan diri dalam ketakutan. Meskipun banyak ahli yang hadir sama kuatnya dengan Tai Chang'e, fakta bahwa dia telah memperoleh benda abadi lainnya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dan semua orang tahu bahwa kemungkinan besar ada harta karun lain di Golden Dragon Scale Godsif, seperti pil obat, batu roh, atau bahkan mungkin batu abadi. Ayo pergi. Ada harta lain yang bisa didapat di dunia Mirage. Biarkan Tai Chang'e dan aliansi abadinya memiliki item abadi. Semua orang berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itu seberkas cahaya bijak jatuh dari atas. Di dalamnya ada tangan besar, yang bergerak dengan momentum yang tak terhentikan sampai tepat di atas Godsif skala naga emas. Ketika terkena, ledakan besar terdengar dan Tai Chang'e yang marah dikirim jatuh. Tidak ada yang bisa menduga bahwa beberapa entitas jahat akan menyerang seperti ini tanpa peringatan apapun. Tangan besar di Sagelite bahkan berhasil menyerang Tai Chang'e ketika dia berada di Golden Dragon Scale Godsif. Tampaknya benda abadi itu mungkin benar-benar jatuh ke tangan orang lain.
Yang Qi telah bergerak. Sebelumnya, dia hanya menyaksikan pertempuran dari kejauhan, termasuk ketika Tai Chang'e melepaskan pelet ilahi segudang perunggunya untuk mengambil sendiri skiff Dewa Skala Naga Emas. Kemudian, tepat ketika Tai Chang'e hendak mencap kerajinan itu sebagai miliknya, Yang Qi melepaskan tangan satu dewa. Semudah itu, Tai Chang'e dikeluarkan secara paksa dari perahu. The Hand of the One God memudar dan Yang Qi muncul di The Golden Dragon Scale God Shift. God Legion Battle Robe-nya berkibar di sekelilingnya, berdenyut dengan suasana yang benar-benar tak terkalahkan. Sagelight tercurah darinya seperti air terjun dan memasuki Golden Dragon Scale God Shift, yang bergetar seperti naga yang dipenjara. Sesaat kemudian, perahu itu menyusut hingga pas di telapak tangan Yang Qi. Dia telah sepenuhnya menjadikannya miliknya. Benda abadi itu sekarang menjadi miliknya dan miliknya sendiri. Termasuk busur pengubur surga dan panah pengubur surga, dia sekarang memiliki 3 item abadi. Adapun perahu, sebenarnya memiliki banyak dimensi unik di dalamnya, serta kekuatan ofensif dan defensif, dan jauh lebih kuat daripada item abadi biasa. Sebenarnya, itu mirip dengan pagoda Kaisar Agung. Bajingan, pada saat Yang Qi telah menjadikan Golden Dragon Scale God Shift miliknya, Tai Chang'e memulihkan ketenangannya dan melotot dengan amarah yang membara. Dia telah mengambil harta itu ke tangannya, tetapi sebelum itu benar-benar menjadi miliknya, harta itu telah direnggut secara tak terduga oleh Yang Qi. Huos! Para ahli terkejut lainnya dari aliansi abadi terbang untuk mengelilingi Yang Qi. Ekspresi mereka sengit dan meledak dengan niat membunuh dan kemarahan. Kau punya nyali untuk menyergapku, guk-guk. Tai Chang'e menggeram. Saya tahu bahwa Invincible Society mengincar Anda untuk perekrutan. Dan sejak saya mengetahuinya, saya ingin memberi Anda pelajaran yang pantas Anda dapatkan. Sayangnya bagi saya, Anda menyelinap di dalam bayang-bayang di mana saya tidak dapat menemukan Anda. Sekarang setelah Anda berada di tempat terbuka, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda telah membuat marah ahli yang salah. Kamu menyergapku dengan gelombang suara destruktifmu sebelumnya, kan, kata Yang Qi. Mengangkat God Shift Golden Dragon Scale di telapak tangannya, dia berkata, "Yah, penyergapan kecilku ini hanya gayung bersambut. Kurasa sekarang kita seimbang." God Shift Golden Dragon Scale ini adalah item abadi dengan total 36 dimensi unik di dalamnya, masing-masing lebih baik dari yang sebelumnya. Betapa indahnya duduk di dalam dan mengemudikan benda ini. Namamu Yang Qi, kan? Pembicaranya tidak lain adalah pria dengan rambut perak dan tubuh ultra frigid Icejade. Hampir tidak bisa menahan amarahnya pada bagaimana Yang Qi dengan riang berbicara tentang sifat luar biasa dari benda abadi. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Serahkan God Shift Skala Naga Emas itu segera. Kami tahu semua tentang Anda. Kamu berasal dari gunung gantung jelek di Yorewild, kan?" Ia jadi Yang Qi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak yakin mengapa, dia sangat membencinya ketika orang-orang mengungkit informasi pribadinya. Tentu saja, pria berambut perak itu tidak mengetahuinya. Sistem planet Yorewild menghasilkan banyak jenius manusia di masa lalu, lanjut pria itu, tetapi ketika berperang dengan neraka euforia, semua tokoh teratas mati dan sistem planet masa lalu menjadi gurun tandus yang penuh dengan orang barbar. Kembali di zaman kuno, Gunung Gantung adalah sekte lemah dari hibrida manusia iblis dengan darah tidak murni yang aliansi kekal kita bisa hancurkan menjadi abu dengan menjentikkan jari. Kamu adalah putra dari Bunda Suci Gunung Gantung, kan? Dan Anda menjalankan semacam klan pedagang di tempat bernama, apa itu? Oh benar, benua kaya subur. Disitulah semua teman dan keluarga Anda berada, bukan? Dan Anda juga memiliki beberapa penjaga iblis-iblis, bernama, apa Kaisar Hantu Yama? Iya, mereka semua lebih lemah dari ayam atau guk-guk. Kita bisa memusnahkan mereka dengan satu gerakan, jadi jika Anda ingin menyelamatkan mereka, maka serahkan benda abadi itu, bersujud kepada kami dan lakukan ritual bunuh diri. Dengan begitu Anda akan dikeluarkan dari dunia meraj dan menjadi mahasiswa baru yang layak Anda dapatkan. Itu satu-satunya pilihanmu, mengerti? Satu. Pria berambut perak ini sangat arogan dan berbicara dengan Yang Qi seolah-olah dia adalah bawahan yang bisa dieksekusi kapan saja. Dalam sekejap mata, suasana menjadi sangat tegang. Siapa namamu? Yang Qi bertanya. Kamu pikir kamu pantas tahu namaku? Pria berambut perak itu mendengus dingin. Saya harap Anda mendengarkan dengan seksama pidato saya barusan. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu. Jika Anda tidak menyerahkan harta itu dan bunuh diri saat itu, saya akan melakukannya untuk Anda. Nanti, aku akan membunuh seluruh klanmu, dan juga memusnahkan setiap makhluk hidup di Gunung Gantung. Memahami? Jika Anda menolak untuk memberitahu saya nama Anda, kata Yang Qi dengan dingin, maka saya kira saya tidak punya pilihan selain mengubah Anda menjadi hantu tanpa nama. Gemuruh.
Tiba-tiba, dia mengambil langkah ke depan dan angin liar muncul, termasuk awan yang dipenuhi naga, harimau, kura-kura, ular, dan burung yang menyala. Dia melambaikan jarinya, dan seutas benang bijak muncul, rantai yang tersapu seperti naga hidup. Yang mengejutkan, hukum magis dunia Mirage bergerak sebagai tanggapan. Yang Qi membungkuk seperti busur, lalu melesat maju seperti anak panah, menjadi kabur yang bergerak sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa membuatnya keluar dengan jelas. Sebelum pria berambut perak itu bisa bereaksi, tangan Mahadewa yang Maha Esa menghantamnya. Mendera, ekspresi arogan pria itu sebelumnya membeku dan dia berkata, "Kamu." Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, retakan menyebar di kulitnya dan dia meledak, menyebabkan hujan deras darah Saripati jatuh di mana-mana. Yang Qi melambaikan tangannya, menyedot darah ke dalam bola yang kemudian menempel di telapak tangannya, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, para ahli dari aliansi abadi pulih dari keterkejutan mereka dan melolong marah. "Apa kamu membunuh Yu Quan? Kamu akan mati untuk itu. Kamu telah menyinggung aliansi kekal kita. Apa kau benar-benar ingin semua orang yang kau kenal dieksekusi?" Tai Chang'e melangkah maju, ekspresi keji di wajahnya saat dia berkata, "Apakah kamu tahu siapa Yu Quan? Mungkin tidak. Dia adalah putra seorang kepala klan dari Frigid Folk. Mengingat Anda telah mengutuk dia untuk menjadi mahasiswa baru setelah dilahirkan kembali di luar, saya dapat menjamin bahwa dia akan memusnahkan seluruh klan Anda. Kamu tunggu saja." Lahir baru yang Qi tertawa dingin. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Faktanya, tidak ada dari Anda yang akan melakukannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dunia Mirage hanyalah ilusi? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Segala sesuatu di sini adalah nyata, termasuk semua hukum magis. Satu-satunya pengecualian adalah hukum magis hidup dan mati. Yang abadi menggunakan metode yang kuat untuk mengubahnya sedikit, itulah mengapa orang yang mati di dalam terlahir kembali di luar, dan juga mengapa tempat ini tampak seperti ilusi atau fatamorgana. Ada sangat sedikit orang di dunia yang dapat melanggar hukum magis hidup dan mati dan merebut jiwa orang lain. Sayangnya bagi Anda, salah satu dari orang-orang itu adalah saya kecil yang rendah hati. "Hai, Yu Quan, ayo keluar." Bola daging dan darah yang menggeliat tiba-tiba berubah bentuk menjadi manusia. Meskipun tingginya hanya sekitar 7 inci, itu tampak persis seperti Yu Quan berambut perak, berteriak dalam kemarahan dan kesedihan, jiwa, daging, dan darahnya terkunci sepenuhnya, dan jelas tidak dapat dilahirkan kembali. Itu, tatapan Tai Chang'e menajam saat dia melihat daging, darah, dan jiwa Yu Quan. Hancurkan hukum magis mengubah hidup dan mati. Tepat, hidup dan mati adalah milik Legiun para dewa. Dan hal-hal yang dikendalikan oleh Legiun dewa tidak dapat dihujat, bahkan oleh makhluk abadi. Jika Legiun para dewa mengatakan seseorang akan mati, maka bahkan makhluk abadi pun tidak dapat memaksa mereka untuk dilahirkan kembali. Retakan, tangan yang Qi terkepal erat dan teriakan Yu Quan dimusnahkan. Hanya teriakannya yang tertinggal. Fakta itu dibuktikan dengan suara berbagai jimat kertas milik Tai Chang'e dan yang lainnya tiba-tiba ambruk. Yu Quan sudah mati, dan tidak akan dilahirkan kembali di luar. Untuk pertama kalinya, hal yang tak terbayangkan terjadi, seseorang di dunia Mirage benar-benar mati. Yang Qi untuk sementara memulihkan hukum magis hidup dan mati untuk memungkinkan musuh benar-benar terbunuh. Yu Quan sudah mati. Jimat transmisi yang dia berikan kepada kami hancur, yang berarti bahwa esensi hidupnya dan keilahian yang baru lahir telah hilang. Dia tidak akan dilahirkan kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar mati bukan hanya di dunia Mirage, tapi itu seharusnya tidak mungkin. Ini seharusnya menjadi permainan ilusi. Bagaimana mungkin seseorang benar-benar mati di sini? Tidak, bahkan demi Immortals tidak boleh mengubah hukum magis hidup dan mati di tempat ini. Bagaimana mungkin beberapa siswa tingkat pemula yang lemah melakukannya? Pakar yang tak terhitung jumlahnya tercengang, terutama mereka yang berasal dari aliansi abadi. Adapun siswa lain dalam upacara masuk, mereka mulai berkelompok bersama untuk menyaksikan Yang Qi berhadapan dengan aliansi abadi. Sementara itu, para tetua yang sedang mengamati peristiwa yang dimainkan sangat terkejut sehingga banyak yang berdiri. Mati apa yang sedang terjadi? Kenapa murid yang mati tidak dilahirkan kembali dari saat kami melembagakan pengaturan ini sampai sekarang? Itu tidak pernah terjadi. Banyak siswa berprestasi telah muncul di Titan Emperor Collegium selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berhasil membunuh seseorang dalam upacara penerimaan. Sialan, pasti ada yang salah dengan upacara masuk. Mungkin itu hanya menjadi lelah setelah bertahun-tahun beroperasi. Mungkin hukum magis hidup dan mati melemah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut.
Tidak mungkin ada kematian nyata dalam upacara masuk. Ini masalah reputasi Titan Emperor Collegium. Hentikan pembunuhnya sekarang juga. Bahkan ada demi immortal tertentu yang akan turun dan mengganggu upacara. Demi immortal yang kuat turun ke alun-alun, jubah putihnya yang tebal disulam dengan tulisan dunia abadi dan tangannya ditutupi dengan pembuluh darah emas yang sepertinya menyiratkan bahwa dia membawa kekuatan hukum dan ketertiban di dalam dirinya. Dia bukan siswa biasa, melainkan seorang penatua dari salah satu masyarakat, dengan otoritas tingkat tinggi. Titan Emperor Collegium adalah lembaga pendidikan tertinggi di semua sistem planet tempat liar. Bahkan siswa dan pelayan baru di sana adalah individu yang terkenal dan kuat, jadi bahkan tidak perlu untuk menggambarkan betapa menakjubkannya seorang penatua. Jelas, mereka akan lebih dihormati daripada siswa biasa. Hanya demi immortal yang bisa menjadi penatua. Siapapun yang lebih rendah, bahkan Sage Agung langkah ke-9, tidak lebih dari seorang siswa. Segera setelah penatua ini mendarat di alun-alun, dia mulai berjalan menuju pintu yang menuju ke dunia Mirage. Namun, seseorang menjadi kabur dan kemudian berhenti di depannya untuk menghalangi jalannya. Itu tidak lain adalah Yan Wei. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Penatua Whitestone? Dia berkata. Mungkinkah kamu berencana untuk mengganggu upacara masuk? Apa kau benar-benar akan melanggar peraturan kampus seperti itu? Yan Wei, kata Penatua Batu Putih. Jangan bilang kamu tidak memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di upacara penerimaan hukum magis dunia Mirage telah dirusak. Seorang siswa baru saja meninggal. Itu masalah besar. Saya harus masuk ke sana dan menghentikan apa yang terjadi. Apa hakmu untuk ikut campur? Yan Wei menjawab dengan dingin. Aturan untuk upacara masuk sudah ditetapkan sejak lama. Tidak ada seorang pun yang boleh mencampuri jalannya persidangan. Segala macam hal bisa terjadi di dunia Mirage, bahkan terkadang hal-hal yang di luar prediksi. Biasanya, orang yang mati di dalam terlahir kembali di luar, tetapi fakta bahwa peraturan telah berubah menunjukkan betapa terampilnya kakak mudaku. Tanpa keterampilan seperti itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Invincible Society akan menganggapnya sebagai murid ke-18 kami? Sebenarnya, bahkan Yan Wei sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa memikirkan cara yang bisa membunuh seseorang dan mencegah mereka dilahirkan kembali. Terlalu sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar telah merusak hukum magis hidup dan mati. Namun, detailnya tidak terlalu penting. Tidak mungkin Yan Wei akan membiarkan siapapun mengganggu upacara masuk dan menyebabkan masalah bagi Yang Qi. Batu Putih Penatua ini berasal dari masyarakat abadi, jadi jelas apa yang sedang terjadi. Dia ingin membalas seseorang dari aliansi abadi yang sekarat. Jika itu terjadi, itu akan berdampak buruk bagi reputasi Invincible Society. Selain itu, sudah merupakan kesimpulan sebelumnya bahwa kinerja Yang Qi akan menyebabkan kegemparan besar. Itu akan menghasilkan banyak wajah bagi Invincible Society, dan dengan demikian, Yan Wei tahu persis apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini, mencegah Penatua Whitestone ikut campur dan membiarkan Yang Qi mendapatkan kemuliaan di dunia Mirage. Semakin baik dia tampil, semakin baik itu akan mencerminkan tuannya, Dugu yang tak terkalahkan. Apa artinya itu, Yan Wei? Elder Whitestone berteriak dengan marah. Apakah aku yang lebih tua di sini? Atau kamu? Jika saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke upacara penerimaan maka tidak ada yang akan menghentikan saya. Yan Wei bahkan tidak mundur selangkah pun. Upacara masuk telah diadakan dengan cara ini selama ratusan ribu tahun. Anda pikir Anda bisa mengakhiri tradisi Titan Emperor Collegium begitu saja? Apa sebenarnya yang ingin Anda capai di sini? Dengan mata berbinar, Penatua Whitestone berkata, Anda tidak memenuhi syarat untuk menginterogasi para tetua. Saya hanya bertindak atas keinginan para tetua lainnya secara umum. Sekarang menyingkirlah dari jalanku. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Yan Wei menyingkir. Mencari mati. Desir. Ada cahaya kabur yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun, dan kemudian Penatua Whitestone berteriak dan bergegas mundur. Namun, dia hanya melakukannya dengan satu tangan. Lengannya yang lain membalik-balik di udara, menyemprotkan darah kemana-mana. Sebelum dia bisa bereaksi, jimat kertas menempel di tunggul, langsung menyegelnya sehingga tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Biasanya, demi Immortals bisa tumbuh kembali, bukan hanya lengan, tapi seluruh tubuh. Umur panjang mereka hampir sepanjang surga dan karena itu, mereka bisa kembali setelah hampir hancur total. Tapi Yan Wei telah menggunakan cahaya ilahi untuk menyegel kekuatan hidup Elder Whitestone. Menilai Dewa Nimbus, Penatua Whitestone berseru ketakutan, terhuyung-huyung ke belakang dan menjepit tangannya ke tunggul lengannya. Kamu benar-benar berani menyerangku saya.
Jadi bagaimana jika aku menyerangmu? Yan Weiyi berkata dengan dingin. Nimbus Dewa Penuntutku dibagi menjadi 18 fase, dan aku baru menggunakan fase ke-10 sekarang. Itu sedikit lebih lemah dari fase ke-18 yang bisa digunakan kakak sulungku. Anda beruntung bahwa saya hanya mengambil satu lengan dan bukan hidup Anda. Kakak sulungmu. Bahkan wajah Penatua Batu Putih jatuh saat menyebut kakak sulung Yan Weiyi, yang dikenal sebagai sosok mimpi buruk yang telah menumpahkan semburan darah dalam kenaikannya ke tempat siswa nomor 1 di Kolegium Kaisar Titan. Kolegium itu memiliki banyak pahlawan dan jenius, dan telah ada selama ratusan ribu tahun. Setiap siswa itu luar biasa, oleh karena itu, hanya bisa dibayangkan seperti apa siswa nomor 1 di antara mereka semua. Bahkan beberapa orang tua di Kolegium telah terlibat dengan kakak sulung masyarakat tak terkalahkan di masa lalu. Mereka semua kalah, dan beberapa bahkan mati. Aku sudah memotong salah satu lenganmu, Penatua Whitestone. Jika Anda tidak segera mundur, maka Anda hanya bisa menyalahkan keegoisan Anda sendiri karena membuat diri Anda terbunuh. Kamu tidak akan berani. Yan Weiyi maju selangkah lagi. Kenapa tidak? Jika saya melakukannya, apa yang akan terjadi menurutmu? Aula pemenggalan dan eksekusi akan mencoba menghukumku. Bagus. Saya akan meminta kakak sulung saya untuk membicarakan hal-hal dengan mereka. Atau mungkin saya akan meminta bantuan guru saya. Mudah-mudahan itu tidak akan mengakibatkan aula pemenggalan dan eksekusi direstrukturisasi sepenuhnya. 1. Aku tidak akan melupakan ini. Elder Whitestone berkata dengan gigi terkatup. Mengambil lengannya yang terputus, dia melanjutkan, dan segalanya akan berakhir buruk bagi Invincible Society karena itu. Dengan itu, dia terbang ke udara dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, para tetua lainnya membicarakan masalah ini. Iya, semuanya. Yan Weiyi baru saja memotong lengan Elder Whitestone. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke sana dan membicarakan beberapa alasan padanya? Bicarakan alasan padanya. Dia monster yang jahat. Lupakan tentang 7 murid peringkat bawah di Invincible Society. 10 teratas mereka semuanya adalah Raja Iblis dalam daging. Saya setuju. Setiap kali siswa dari Invincible Society melakukan sesuatu, itu menghasilkan badai darah dan pembantaian. Jika dia ingin mencegah kita masuk ke upacara penerimaan, kurasa tidak ada di antara kita yang bisa berbuat apa-apa. Tunggu dengan sabar dan perhatikan bagaimana situasinya berkembang. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Penatua Whitestone. Agaknya, dia akan melaporkan masalah ini ke Everlasting Society. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani melakukan satu hal pun. Di luar dunia Mirage, badai angin kencang dari suatu peristiwa sedang terjadi, dan di dalam, belati terhunus dan busur diarahkan. Kematian Yukuan telah membuat semua siswa di upacara masuk terguncang sampai ke inti. Bagaimanapun, dia benar-benar mati, yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Bunuh dia, teriak Tai Chang'e. Jika dia bisa melanggar aturan seperti itu, berarti kita semua dalam bahaya. Singkirkan sumber masalah, akhiri hidupnya. Kulit perunggunya tiba-tiba mulai meletus dengan kekuatan luar biasa saat dia sekali lagi menggunakan pelet ilahi perunggu segudang miliknya. Kekuatan motes abadi mengalir melaluinya, menyatu dengannya dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi, sampai dia sekuat epik Saga Sage langkah ke-9. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah Yang Qi. Memadamkan surga, menghancurkan bumi. Langit dan bumi runtuh, dan kekuatan meletus dengan kekuatan vulkanik. Energi sejati menciptakan banyak gunung berapi yang mengirimkan cairan perunggu mengalir keluar dengan kekuatan mematikan. Yang Qi mendengus dingin saat sayap malaikatnya terbentang. Dia mengepakkan mereka, langsung meniadakan semua seni energi dan medan energi di daerah tersebut. Kemudian, dia memanggil tangan satu dewa lagi. Penciptaan, dia berkata, gemuruh. Ini adalah bentuk awal dari tangan satu dewa, sebuah gerakan yang disebut penciptaan. Itu adalah kata yang sederhana, tetapi itu mewakili bagaimana Mahadewa Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta sedikit demi sedikit. Tangan Yang Qi bergerak dalam lingkaran konsentris, dan dengan setiap rotasi, seolah-olah miliaran pesawat muncul, diisi dengan gunung, sungai, aliran, tanah, kosmos, yin, yang, 5 fase, bumi, air, api, angin, dan elemen lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Kedua tangannya menciptakan gambar yang menyerupai alam itu sendiri, yang kemudian bergemuruh ke arah Tai Chang'e. Gerakan Tai Chang'e dari Extinguished Heaven, Devastated Earth bertabrakan dengan penciptaan, dan gelombang kejut besar meluncur ke segala arah, mengirim banyak siswa tingkat bawah jatuh ke belakang. Oh, langkah tunggal itu menentukan kemenangan dan kekalahan. Air mancur darah menyembur dari mulut Tai Chang'e saat dia menembak mundur secepat peluru,
motif abadinya memudar dan hubungan antara tubuhnya dan pelet ilahi segudang perunggu menghilang. Para ahli dari aliansi abadi tercengang, tetapi mereka dengan cepat pulih. Bunuh dia. Tanpa ragu-ragu, mereka melepaskan teknik mereka yang paling mematikan dan menghancurkan, mengirimkan semburan cahaya ilahi bergemuruh ke arah Yang Qi. Bahkan ada beberapa siswa lain yang memutuskan bahwa mereka harus memukul Yang Qi ketika dia jatuh dan menambahkan serangan mereka sendiri ke serangan aliansi abadi. Surga Legiun Dewa, Yang Qi berkata tanpa ragu-ragu. Seketika, Sagelite menyala saat pertahanan superlatif muncul, mengubah segala sesuatu di area 60 meter persegi di sekitarnya menjadi wilayah para dewa. Semua serangan yang masuk menghantam surga Legiun Dewa, tetapi tidak melakukan apapun untuk itu. Setelah keluar dari neraka Mahanata, Yang Qi dapat membunuh orang bijak agung langkah ke-8. Kemudian dia telah berlatih kultivasi selama hampir 1 tahun dengan ibunya. Karena semua hal itu, dia sudah lama mencapai titik mampu menembus ke langkah ke-3 dan menjadi petapa pasir abadi. Sekarang dia bisa dengan mudah berdiri hingga langkah ke-9 epik Saga Sage, dan dengan item abadi dia bahkan bisa membunuh 1. Waktunya telah tiba untuk menggunakan busur pengubur surga, panah pembuang surga, dan Godshift Golden Dragon Scale yang baru saya peroleh. Maju, energi abadi berdenyut sebagai busur, sekelompok anak panah, dan perahu ilahi muncul di dalam surga Legiun Dewa. Suara gemuruh yang intens dan cahaya yang menyilaukan bersinar dari 3 item abadi. Dalam satu gerakan halus, dia meraih busur pengubur surga dan memasang panah pembuang surga. Kemudian dia melepaskan anak panahnya, yang menghilang, hanya untuk muncul sesaat kemudian tepat di depan dada Tai Changyi. Tai Changyi, orang yang sama yang telah memprovokasi Yang Qi dengan gelombang suara destruktifnya sebelum upacara dimulai dan kemudian memilihnya dalam pertempuran, hampir mati. Bagi Yang Qi, tidak membunuhnya tidak pernah menjadi pilihan. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan kekerasan yang eksplosif untuk memusnahkannya. Dia menggunakan busur pengubur surga dan panah pembuang surga, menghancurkan wilayah pribadi Tai Changyi dan menembus lautan energinya untuk menghapus jiwanya. The Heaven Wasting Arrow menghancurkan energi sejati defensif Tai Changyi seperti batu besar yang menghancurkan gelas minum, lalu langsung masuk ke tubuhnya. Ceritan kesakitan terdengar saat lubang menganga muncul di dadanya dan darah perunggu dan darah kental menyembur keluar. Tai Changyi berwarna perunggu luar dan dalam, dan bahkan titik bijaknya tampak seperti rantai perunggu. Pulih. Saya harus segera pulih. Saya tidak percaya dia memiliki item abadi lainnya. Busur dan anak panah abadi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya di depannya dan berteriak, sihir pertempuran kebal perunggu sejati. Gemuruh. Pembuluh darah muncul di tangannya dan menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya, menyembuhkannya di sepanjang jalan. Kemudian dia berteriak, tangan fisik ilahi. Sebuah tangan ilusi yang bersinar muncul, yang meraih panah pembuang surga dan menahannya di tempatnya, mencegahnya menusuk ke dalam jiwanya. Itu tidak akan berhasil, kata Yang Qi. Aku ingin kamu mati. Karena itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mendorong dirinya sendiri dengan sayap malaikatnya, dia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak ada yang bisa melacak gerakannya. Kecepatannya berbatasan dengan cahaya, membuatnya tampak seolah-olah dia tidak ada. Seorang demi immortal mungkin bisa menangkapnya, tetapi langkah ke-9 epik Saga Sages tidak punya harapan untuk melakukannya. Meskipun dia belum tentu tak terkalahkan melawan lawan di bawah level demi immortal, dia jelas merupakan lawan yang tak seorang pun bisa berharap untuk menikung. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia menempatkan dirinya tepat di depan Tai Changyi dan mengulurkan kedua tangannya. Ini bukan tangan dari satu Mahadewa, sebaliknya, tangisan hantu dan ratapan para dewa bisa terdengar, disertai dengan kegelapan lubang hitam yang sangat besar. Di dalam lubang hitam adalah inti dari neraka Mahanata, kegelapan dan kesuraman yang mulia yang membentuk lapisan sempurna untuk pancaran dan cahaya. Itu kekuatan neraka. Raut ketakutan muncul di wajah Tai Changyi saat dia merasa dirinya diseret menuju lubang hitam. Detonasi diri, katanya dengan tegas. Tiba-tiba, kekuatan esensinya meledak dengan kekuatan gunung berapi yang berapi-api, dan darah perunggu menyembur ke segala arah saat tubuhnya hancur. Meledakkan dirimu, aku mengerti. Berharap bahwa hukum magis hidup dan mati di sini akan memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali di luar. Maaf, Helvire Crucible, majulah. WHIZZZ. Sebuah wadah kuno dan besar muncul, berputar perlahan saat turun dari atas, berdenyut dengan kekuatan kosmos. Dalam sekejap mata, darah Tai Changyi dan sisa-sisa yang hancur diseret ke dalam. Tidak, dia berteriak. Aku menolak untuk menerima ini. Saya jenius paling kuat di antara True Bronzevok.
Aku ditakdirkan untuk menjadi demi immortal. Bagaimana aku bisa binasa di sini? Berjuang untuk membebaskan dirinya, dia menarik tubuhnya kembali, di mana pelet abadi perunggu sekali lagi muncul di dahinya. Yang Qi bahkan tidak repot-repot melihat Tai Chang'e yang berjuang di dalam Hellfire Crucible. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan wadah itu menyusut dengan cepat. Sagefire yang menghebohkan dapat membunuh dewa. Sukacita apa yang ada dalam hidup, siksaan apa yang ada dalam kematian, debu kembali ke kekosongan tanah suci dari aula surga abadi dan tanpa kematian. Jeritan Tai Chang'e berangsur-angsur semakin pelan, sampai mereka hanya rengekan. Kemudian mereka memudar seluruhnya dan pelet abadinya terbang keluar dari wadah dan ke tangan Yang Qi. Dia melihatnya, lalu mendorongnya ke lubang leluhurnya. Dalam sekejap mata, itu dilarutkan oleh darahnya. The Myriad Bronzes Divine Pellet adalah harta berharga dari True Bronzevok, tapi itu sama sekali tidak berguna untuk Yang Qi. Namun, bahan yang membuatnya, serta maut abadi dan kekuatan umumnya, bisa bermanfaat untuk kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Dalam sekejap mata, kekuatan dari dunia abadi mengalir melaluinya, menyebabkan 5 jeroan dan 6 isi perutnya bergetar. Menghirup napas. Tiba-tiba, badai besar muncul. Napas tunggal Yang Qi sudah cukup untuk mengguncang pegunungan dan mengeringkan laut. Butuh beberapa saat sebelum para penonton bisa bereaksi. Dia meninggal. Tai Chang'e juga mati, dan benda abadinya diambil dan diserap oleh pembudidaya dari Yorewild, Yang Qi. Orang itu adalah monster jahat. Tidak ada yang tersisa dari Yorewild kecuali Rerun Mahadewa yang rusak. Bagaimana bisa seseorang sekuat ini datang dari sana? Bagaimanapun, dia benar-benar bisa membunuh orang di dunia Mirage, yang membuatnya menjadi keajaiban. Anda tidak bisa menilai dia dengan akal sehat. Tidak heran Dugu tak terkalahkan yang spektakuler dan hampir abadi dari masyarakat tak terkalahkan menerimanya sebagai murid. Orang-orang dari Invincible Society adalah orang-orang aneh, satu dan semuanya. Tidak, Yang Qi ini lebih dari orang aneh. Anda tahu, hanya ada satu kata untuk orang yang menentang deskripsi. Dia adalah dewa. Orang-orang mulai kehabisan kata-kata dalam upaya mereka untuk berbicara tentang Yang Qi, dan menggunakan kata-kata seperti dewa. Itu seperti pepatah, apa yang tidak bisa digambarkan orang, mereka menghubungkannya dengan para dewa. Yang Qi begitu kuat sehingga ekspresi umum tertentu tampaknya tidak cocok untuknya, seperti aneh, neraka, mengejutkan, jenius sempurna, jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Ketika orang kehabisan seruan, itu berarti bahwa orang yang mereka coba bicarakan pada dasarnya adalah makhluk ilahi. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Sama seperti legiun para dewa. Bahkan kakak sulung Invincible Society tidak seperti ini, dan dia mengalahkan 3.000 masyarakat, menghancurkan Kolegium Legalis, dan melawan balik para tetua utama. Bahkan dia tidak bisa benar-benar membunuh orang di dunia Mirage. Diskusi berkecamuk, dan ekspresi teror, kemarahan, ketakutan, dan keterkejutan bisu terlihat di mana-mana. Pada saat ini, Yang Qi adalah fokus semua orang di dunia Mirage, serta para tetua di Titan Emperor Collegium yang sedang mengamati prosesnya. Lari, keluar dari sini. Aliansi abadi kita tidak cocok untuknya. Selusin ahli yang tersisa dari aliansi abadi sudah ketakutan setengah mati terhadap Yang Qi dan tidak berminat untuk bertarung. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah melarikan diri dari dunia Mirage dengan hidup mereka. Tidak ada dari kalian yang pergi kemanapun. Anda mengancam keluarga dan teman-teman saya, sesuatu yang tidak bisa saya toleransi. Kalian semua akan mati di tempat ini. Yang Qi menghentakkan kakinya, dan ruang di area itu hancur, berubah menjadi kekacauan primal murni. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia terbelah menjadi sejumlah proyeksi klon bayangan yang melesat ke arah para ahli yang melarikan diri. Jeritan terdengar dari barat saat salah satu ahli ditebas dengan serangan tinju. Di utara, 3 ahli meledak seperti kembang api, dan tersedot ke dalam lubang hitam. Maut bijak, darah intisari, energi vital, kekuatan, dan harta magis mereka semuanya lenyap. Mereka benar-benar dan benar-benar mati. Sesuatu seperti Megamammoth muncul di kejauhan, dan sesaat kemudian sejumlah ahli meledak. Dalam waktu singkat, semua orang dari aliansi abadi sudah mati. Lebih dari selusin ahli telah dimusnahkan, dengan cepat dan bersih. Bau darah memenuhi dunia Mirage, memenuhi semua orang yang hadir dengan ketakutan yang mendalam dan membuat mereka menganga. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani melakukan satu hal pun, takut Yang Qi akan memusnahkan mereka. Lagi pula, dia baru saja menghancurkan aliansi abadi semudah itu seperti rumput kering. Mati, mereka semua sudah mati. Kami benar-benar, secara positif tidak boleh melakukan sesuatu yang gegabah.
Jika kita memprovokasi iblis itu, kita semua akan mati. Jadi apa yang kita lakukan? Akan lebih baik bunuh diri saja daripada menunggu dibunuh olehnya. Setidaknya dengan begitu kita bisa keluar dari sini dengan selamat. Tapi jika kita bunuh diri, kita akan menjadi mahasiswa baru. Kami akan dikirim ke tambang selama bertahun-tahun bahkan tanpa sedikit pun kebebasan. Bisakah kamu benar-benar menerimanya? Semuanya tenang, kata Yang Qi, melihat sekeliling. Selama kamu menerima tempatmu, aku tidak akan membunuhmu. Tiba-tiba, energinya mulai melonjak hebat. Dia baru saja menyerap darah Saripati dan energi vital dari lebih dari selusin manusia mutan, yang memberinya perintah hukum alam di banyak dunia lain. Misalnya, Bright Sun True Bronze Body memberinya pemahaman mendalam tentang matahari dan perunggu. Tubuh Ultra Frigid Icejade memberinya kendali atas hukum magis dingin yang membekukan. Dan ada orang lain. Hanya beberapa napas waktu telah berlalu dan dia sudah dalam posisi untuk menerobos ke langkah pasir abadi. Kami tidak akan melakukan apa-apa, kata seorang ahli di dekatnya. Baiklah kalau begitu, jawab Yang Qi. Aku akan membersihkan dunia Mirage. Kalian melakukan apa yang kalian inginkan sampai upacara selesai. Jika ada yang mencoba mengambil harta milik saya, atau melawan saya, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Anda semua melihat apa yang bisa saya lakukan sekarang. Siapapun yang saya bunuh di sini tidak akan terlahir kembali di luar. Kematian di sini adalah kematian yang sebenarnya. Dengan itu, dia bergerak untuk mengumpulkan berbagai harta, benih kekuatan, dan batu roh. Siswa lain hanya bisa melihat dengan iri, dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?